Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah di eh, Gunung Anyar ya. Ini hampir jam 1 malam. jam 1 pagi ya. Alhamdulillah saya ini mau sowan Pak Yai Mujib. Nah, beliau pendiri Pondok 1002, Pondok Pesantren Gunung Anyar Yayasan 1002. Ini saya ke tempat usaha beliau, salah satu tempat usaha beliau yaitu kafe. Ini di atas gunung ya. Oh, di atas gunung, cuman malam gini ya posisinya gunungnya nggak terlihat. Gini, suasananya sangat masya Allah indah. Ini apa ya? Namanya Watu Gowo. Tempatnya ini tempat Watu Gowo. Kafe beliau ini hampir jam 1 ya. Hampir jam 1 pagi, makanya sudah sepi. Tadi rame. Ini tempat usaha beliau. Masya Allah luas. Tempat parkirannya luas, nyaman. Anda kalau kesini sama keluarga, insya Allah sangat seneng lah pokoknya. Ini tempat usaha beliau. Ini ada panggung untuk karaoke. Tempat pesan-pesannya di sini. Bisa nyantai-nyantai juga di sini. Insya Allah nanti kita langsung lanjut, langsung bercakap-cakap dengan beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah bersama Pak Yai Mujib. Beliau ini adalah istilahnya pengasuh pondok pesantren yayasan, Pak Yai. Yayasan, pondok pesantren, sekolahan, double pokoknya. Beliau ini juga sulit dicari karena saya beberapa kali calling beliau. Pak, teng dalem mboten no? Sidoarjo. Pak, teng dalem mboten no? Makatan teng pundi Rin? Bojonegoro pundi? Jogja. Oh, Masya Allah, beliau itu orangnya super sibuk. Nah, gini alhamdulillah sekarang saya sudah bisa langsung bersama beliau. Walaupun istilahnya ini harus pas ya jam 12 malam. Alhamdulillah. Gini Pak, di sini saya kan buat konten insya Allah yang kira-kira manfaat untuk banyak orang. Ini bahasanya ya kadang bahasa Indonesia campuran. Yang penting nggak bahasanya jenengan Inggris Jepang loh Pak. Saya nggak paham. Beliau juga ini berarti beliau mengasuh apa Pak? Yang program bahasa Pak, pondok bahasa istilahnya. Bahasa, kalau yayasannya itu Yayasan 1002. Yayasannya 1002. Itu menaungi pondok bahasa kursus. Kursus bahasa. Bahasa apa saja, Pak? Arab, Inggris, Mandarin, Jepang, bisa Perancis, Korea, Jerman. Wah, Masya Allah. Terus membawai lagi SMP, SMK Gus Dur. Oh, nggih. SMP, SMK. Kalau Aliyah enggak buat Pak ya? Enggak buat SMK. Ya? SMK berarti. Berapa jurusan Pak? Satu sementara. Sementara satu dulu. Jadi yayasan itu payung hukumnya tertinggi, paling tinggi itu membawai yang tadi itu. Jadi formalnya ada SMP, SMK. Kemudian non formalnya ada pondok bahasa itu 1002 English course itu di bidang bahasa. Kemudian anak-anak yang mukim, yang sekolah sama mukim itu dimukimkan di asrama pesantrennya. Berarti yang SMP, yang SMK, yang mukim semua di pesantren. Namanya ya di asrama pesantren. Okay. Kalau yang pondok bahasa itu anak-anak yang mungkin sudah lulus SMA, lulus kuliah itu belajar bahasa itu kita tampung di asrama bahasa khusus kursusan. Oh, berarti namanya. Ada yang memang kalau SMP ya sama Pak ya? Maksudnya SMP juga kursus bahasa juga ada ya? Atau ya, dikhususkan SMK? Jualannya bahasa. Jadi unggulannya semuanya bahasa. Semua bahasa. Berarti semua SMP, SMK semua bahasa.
aktivitasnya, kesehariannya semuanya pakai bahasa Inggris. Berarti paling Semuanya mau itu yang mondok, mau itu yang di asrama bahasa, mau enggak, pokoknya yang datang ke sini semuanya bahasa. Karena Bahasa. dodolannya itu, oh, jualannya jualan bahasa. bahasa Inggris. Yang Inggris. harian, Pak, maksudnya. Paling sering Ya English area ya 24 jam. Aktivitas ngomong Inggrisnya ya 24 jam. ada area khusus. Ada. Oh, berarti ada kan banyak bahasa kan, Pak ya? Berarti ada Arab, ada Inggris, tapi yang paling dominan di sini pelajari apa, Pak? Maksudnya yang untuk praktek keseharian. Kita ambil yang internasional dulu. Karena yang dibutuhkan selama bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa internasional, maka ya kita akan terus siar bahasa itu. Oh, Bahasa iya. Inggris itu. Oke. Adapun yang lainnya itu nanti di nomor 2 kan. Berarti- Sementara ini yang bahasa internasional masih bahasa Inggris. Kalau nanti bahasa Arab menjadi bahasa internasional bisa menggantikan Inggris, ya kita ganti. Oh, iya iya, Pak. Terus umpama bahasa Jawa kok pakai Das internasional. bahasa internasional, tak ganti bahasa Jawa. Berarti Masya Allah, semoga itu terjadi, Pak. Kabeh Jadi itu- saya nggak usah kursus, langsung internasional. Ya. Kare Bahasa Jawa. footnya. Kalau orang sedunia pakai bahasa itu ya disebut internasional. Nggih. Makanya saya mengambil itu. Ya semua itu namanya bahasa. Jenenge bahasa itu wis ilmune pengiran kabeh. Nggih, ilham. Ya. Ilham bahasa. Alhamdulillah. Gini, Pak, saya langsung ingat wa'allamal adamal asma'a kullaha. Dalam segi itu, Pak, memang istilah semua itu kalau pemahaman saya, Pak ya. Pemahaman saya termasuknya itu memang nama. Nama semua itu dari nama, Pak. Berarti dalam segi hal apapun termasuknya ya mungkin kan sekilas kalau kita pahami nama kan ya ini namanya apa, Pak? Tremos. Tremos. Ya ini kopi. Kalau mungkin sekilas condongnya ke benda-benda yang punya nama. Padahal kalau saya paham lagi semua itu nama. Bahkan kalau tangan gegem lalu gini namanya mukul. Kalau orang bahkan kalau saya secara ini, Pak ya. Mungkin kalau di sini itu namanya rokok. Bahasa Inggrisnya garet, Pak ya. Sigaret. Cigaret. Cigaret itu bahasa Inggris, Pak ya. Sigaret bahasa Inggris. Bahasa Inggris, cigaret. Nah, Sigaret bahasa Inggris, kemudian bukan smoking ya. Kalau smoking itu kan Smoking merokoknya. smoking itu kata kerjanya. kata kerjanya Kalau namanya berarti kalau smoking berarti merokok. Merokok. Kalau rokoknya namanya cigaret. sigaret. Oh, itu bahasa Inggris, Pak ya. Nah, Ya, kalau saya istilahkan gini, Pak. Dalam segi semua adalah nama. Kalau di sini namanya rokok, kalau di Inggris namanya cigaret. Kalau posisi saya ini, kalau di Indonesia namanya merokok, kalau di sana namanya Smoking. smoking. Berarti semua nama, Pak. Berarti ya kayak gitu. Kalau orang posisi tangannya kayak gini, berarti namanya megang. Kalau di Indonesia namanya megang. Kalau di Inggris namanya no, Pak? Touch. Don't touch me, jangan pegang aku. Berarti nama, Pak. Kalau saya memahami itu. Makanya, wah, jenengan berjuang di bidang mensiarkan bahasa Inggris. Berarti nama di Indonesia, nama di Inggris. Kayak watermelon apa, Pak? Semangka, Pak. Semangka ya. Bener, Pak ya, semangka. Saya nggak ahlinya loh, Pak. Watermelon insya Allah semangka loh. Kalau di Indonesia namanya semangka, kalau di Inggris namanya watermelon. Nah, berarti dalam segi kalau pemahaman saya itu bukan bahasa Inggrisnya, Pak, tapi namanya. Namanya di Indonesia, namanya di Inggris. Berarti kalau mungkin penyebutannya ribetnya gini ya. Berarti penyebutannya biasanya orang kan gini, Pak ya. Kalau di Indonesia ini apa? Semangka. Kalau di Inggris bahasa Inggrisnya apa? Bukan. Kalau menurut saya bukan itu. Kalau di Indonesia namanya semangka, kalau di Inggris namanya watermelon. Istilahnya nama, Pak. Berarti bukan bahasa Inggrisnya tapi namanya. Kayak di Indonesia kalau di Indonesia air, kalau di Inggris namanya water. Berarti bukan bahasa Inggrisnya air water, tapi di Inggris namanya water gitu. Kalau istilah saya. Berarti nama, berarti semua nama. Gini, Pak ya, saya tertarik itu loh, Pak. Saya itu memang yang tren termasuknya anim, Pak. Anim, itu loh, anim kartun. Animasi. Anim, apa ya? Nyebutnya apa? Semacam animasi toh. Ya model gitulah. Pokoknya kartun kayak Naruto gitu loh, Pak.
Kan orang itu kadang gini, Pak. Dalam segi memahami, jenengan soalnya ahli bahasa, makanya kula tertarik banget. Dalam segi niku, kalau orang kadang kan cuma melihat itu secara rasa, tapi berarti lihat raut wajah kalau nggak paham bahasa loh, Pak. Dalam segi itu kalau kan santri-santri ini jenengan semua ahli bahasa, berarti kalau lihat film Naruto gitu ya tanpa terjemah ya oke-oke saja, Pak ya. Ya sudah pinter ya. Sudah pinter. Yang belum pinter sama saja. Masya Allah. Sama gini, Pak, dalam segi jenengan mulai berjuang di sini itu tahun berapa, Pak? Membuat paling pertama apa, Pak? Ya, yang dibuat paling pertama. Bahasa Inggris itu pertama kita jalankan 13 Oktober 2007. Berarti 13 Oktober karek saiki iki. Nggih. Satu minggu ini berarti harlahnya. Harlahnya? Ya. Berarti sudah berapa tahun, Pak? Dari 2007 sampai sekarang ya tinggal hitung. 2007 saya mondok. Nah, pokoknya udah lama, Pak. Kita kisaran 14-15 tahun. 14-15 tahun. Yang pertama dibuat apa, Pak? Pertama dia di bahasa Inggris itu. Mboten, maksudnya berupa ya pondoknya dulu, sekolahnya dulu. Pertama bahasa Inggris itu. Kursusnya dulu. Iya. Pertama bahasa Inggris itu saya kasih nama 1002 itu 1002 English Course dulu. Kemudian karena punya camp atau punya asrama yang mondok, berarti kita namakan pondok bahasa itu. Pondok bahasa. Kemudian bersama berjalannya waktu karena tuntutan ya. Jadi semua lembaga itu harus mempunyai payung tertinggi, yaitu yayasan. Maka kita bikin Yayasan 1002 itu menaungi beberapa lembaga formal dan non formalnya itu. Dan tahun 2013 itu berdiri SMP Gus Dur. Kemudian 2018 itu berdiri SMK Gus Dur. Berarti paling sementara ini model yayasannya yang paling belakang itu sementara SMK, Pak ya? SMK. Oh, gini. Ya mau sekolah SMK bisa datang. Gunung Anyar gitu, Pak ya. Ya. Nama yayasannya apa, Pak? 1002. 1002. Yang pondoknya? Pondok Pesantren Gunung Anyar. Pondok Pesantren Gunung Anyar. Ya, Yayasan 1002 menaungi lembaga formal SMP SMK Gus Dur. Non formalnya ada Pondok Bahasa Gunung Anyar, ada Pondok Pesantren Gunung Anyar. Nggih. Alhamdulillah. Kopinya kalau ngisi ulang, Pak nggih. Sawatan. Ini mumpung ya apa istilahnya, soalnya nyarinya beliau itu sulit banget. Nah, ini mumpung makanya saya ngeplongkan. Omongnya agak belepotan. Gara-gara ini saking senengnya, Masya Allah, menggambarkan saking senengnya bisa ketemu sama beliau. Gini, Pak, saya termasuknya gini. Dalam segi dulu jenengan kan ya mondok di Pondok Pesantren Abu Dharin, Pak ya? Ya, saya yang paling lama di Abu Dharin. Paling lama di Abu Dharin. Terus pernah juga di Jombang. Terakhir di Kediri. Pare. Yang di kampung Inggris itu. Nggih. Nah gini, Pak, setahu saya di Pondok Abu Dharin itu kan pondok salaf, Pak. Ya. Lah setelah jenengan keluar dari Pondok Abu Dharin, lalu jenengan pondok ke Jombang, Pak ya? Jombang. Lalu ke Pare. Yang termasuknya jenengan mulai termotivasi untuk membuat yayasan bahasa itu loh, Pak. Itu yang dari lulusan mana, Pak? Ya, saya melihatnya begini. Gimana, Pak? Rata-rata. Memang ini ngomong manusiawi ya. Ngomong dari sisi manusiawi saya. Aku melihat itu ngawasi anak-anak pesantren khususnya yang di salaf. Jebolan dari salaf. Ini setelah lulus itu kelontang-lantung. Jadi kelontang-lantung ya mereka yang mungkin punya punya wahana di rumah atau di desanya masing-masing, mungkin sudah punya diniyah, sudah punya masjid, sudah punya musola, sudah punya jadi guru dan lain sebagainya, itu sudah langsung mapan. Iya, sudah bisa mengamalkan ilmu. Akan tapi itu hanya beberapa persen. Yang banyak persen, katakanlah kita ambil 70%-nya.
itu rata-rata nganggur. Bingung sebagai kerja, ma- ya, bingung cari kerja. Jadi abe mapakna awake piye? Hmm. Siji, dia lulusan pesantren, nggak punya skill pengalaman untuk kerja, akhirnya ya nek sing ngrasa, ono sing apa mereman istilahnya, dos dan lain sebagainya, Nggih, nggih. nguli dan lain sebagainya. Nggih, nggih. Nah, ketika santri sudah lulus diposisikan seperti itu gini kita ngomong manusiawi ya. Nggih, manusia. Jenenge wong desa, namanya orang kampung, melihat seorang santri yang akan berjuang di desa kok isek seperti itu ini kurang tindel. Makanya saya selalu mendukung kalau ada santri yang kreatif, berpikir ke depan itu piye caranya mikir ke depan itu lebih baik lagi, khususnya di bidang usaha dulu. Artinya santri nek pengen berdakwah, nek sugih iku dindel wong. Dindel wong. Lebih dindel wong. Nek di duit ora dindel wong. Ini kita ngomong tentang realita di masyarakat. Realita masyarakat. Meskipun ada seorang yang sebulan pondok, pulang, ketika pulang meskipun nggak punya ekonomi, nggak punya duit, miskin, dindel wong itu ya ada juga. Akan tapi kita ambil mayoritas dulu. Masyarakat itu lebih percaya, lebih ngandel. Jadi omongnya itu dindel nek duit. Nah, saya memposisikan diri seperti itu. Maka saya mau ndak mau harus belajar bahasa Inggris. Menguatkan ekonomi. Iya. Karena tak ambil. Oh iya. Motivasinya adalah orang yang menguasai bahasa internasional, punya pengalaman internasional itu harusnya layak dicari oleh duit. Layak mendapatkan dolar, bukan rupiah lagi. Makanya tak ambil internasionalnya. Supaya apa? Proses perjuangan ini semakin mudah. Jadi jangan dianggap bahwa saya mendewakan bahasa Inggris. Apa meneh ada yang mengatakan bahwa itu bahasanya orang kafir, awak dhewe nyiarno bahasa Inggris. Enggak. Kabeh iku ilmune pangeran, ilmu pangeran. Jadi kita di Inggris pakai bahasa Jawa loh. Masalah. Makanya saya mengambil arah dari situ. Saya berharap perjuangan ini mulus. Akhirnya terwujud. Terwujud. Saya iku bangga, saya iku anake wong tani. Cara wong tua iku wong biasa, iki kiai kampung lah, cara kiai kampung. Kiai kampung tapi bisa meng-up dengan bahasa ini saya bangganya di situ. Hasil karya sendiri, bukan warisan biasa, bukan warisan. Beliau mendirikan sendiri. Berarti beliau ini pengasuh pertama karena beliau pendiri langsung. Masya Allah. Makanya berawal dari situ saya mengajak kepada teman-teman santri khususnya yang sudah lama di pondok pesantren, ayo belajar skill yang lain. Oke, kita tabarukan, ngomong barokah dengan kiai. Oke, saya sangat sepakat. Dan apa sing dipelajari di pesantren, saya yakin barokah. Selama kita manut mbek kiai, apa yang kita pelajari di pondok kita terapkan betul, syariat-syariatnya dan lain sebagainya. Oke, kita sepakat dan saya sepakat itu. Akan tapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya, alangkah lengkapnya. Ibarat santri itu HP yang masih kosong. HP yang masih kosong. Nek hanya ditambah WA saja dan telepon saja, itu kurang menarik. Akan tapi ditambah nek pengen cepat ditambah share in. Proses transfernya cepat. Ditambah Facebook, ditambah Instagram, ditambah penting RAM-nya tinggi, Pak. TikTok. Ditambah dan lain sebagainya. Maka HP itu akan menjadi lengkap, komplit, serba bisa. Digawe apa wae iso. Apalagi zaman sekarang kan nek orang-orang aktivis atau apa namanya? Orang era sekarang zaman saat ini itu sudah masuk di era 4.0. 4.0 itu adalah 4.0. Jadi 4.0 itu adalah zaman era digital. Era digital. Jadi saya sangat melihat, jadi salah satu gambaran pada zaman cilianku. Cilianku yang tenar di desa, bukan apa-apa, tapi mereka yang
bisa ngaji di musola ketika Ramadan, suaranya bagus. Nggih. Iku wong-wong sing di anak ayu mesti akan ngomong, wah iki anake sapa? Anake Sampai sapa? mantu. Nah, seperti itu. Yang paling laku adalah yang bisa tadarusan suaranya bagus. Suaranya bagus. Iya. Iso ndibaan suaranya bagus. Nggih. Bersama berjalannya waktu 5 sampai 10 tahun yang akan datang, 5 sampai 10 tahun pada waktu itu berubah lagi. Kuwi anake sapa ya? Iku anake sapa? Lagi mulai ke pondok tas mudun. Pacakane sarungan, kopian, alim dan lain sebagainya itu akan muncul. Berarti yang pertama ini sudah tergeser. Sing gak pernah mondok, suaranya bagus, bisa ngaji di musola, suaranya bagus, dibaan dan lain sebagainya, gak pernah mondok. Ini sudah tergeser posisinya oleh anak pondok. Meskipun anak pondok tidak bisa apa-apa. Contoh, kon musola kon dibaan wae ora gelem. Wah, iki anake sapa iki lagi mulai ke pondok. Sampai mantu cah. Nah, itu yang paling laku. Nggih, nggih. Terus 10 tahun yang berikutnya, Kalau medali lawat medali mendagu dari waktu saya nawari, Pak. Masyaallah. 10 tahun berikutnya itu, Alhamdulillah, nggih. 10 tahun berikutnya itu sudah ganti lagi. Sudah ganti lagi. Nggih, nggih. Cah pondok kok. Klusuk keser ngalor ngidul. Tangine jam 09.00. Subuhi ngono. Terus gak di kerjaan. Kerjaannya gak jelas. Sopo sing gelem mek mantu. Nasibnya gak jelas. Nah, itu yang terjadi. Dan sekarang orang melihat berarti sing awal mengis gak laku, tipe kedua gak laku, tipe ketiga gak laku, ya tipe keempat. Berarti wong sing dipujo-pujo, sing pek mantu itu adalah wong sing macake setil punya kerjaan bagus. Senajan toh ndak bisa ngaji. Ujung-ujungnya duit, Pak. Kita ambil mayoritas masyarakat. Mayoritas masyarakat. Nah, ternyata saya garis besar, saya punya garis besar itu bagaimana kalau seandainya ada santri, tapi dia punya usaha yang bagus, kerjaannya bagus, artinya santri sing duit. Maka itu akan menjadi orang nomor 1. Wes santri ini oke, terus duit sisan. Punya kerjaan bagus, punya usaha bagus, apalagi dia menciptakan lapangan kerjaan. Jadi serba bisa. Ini yang dicari orang. Nah, dicari orang seperti itu. Nah, maka berawal dari situ, sekarang era digital ini merubah segalanya. Merubah segalanya. Contohnya apa? Dulu maraknya VCD. Maraknya VCD. Orang gembar-gembar bukan gembar-gembar. Orang kesana kemari mencari VCD untuk dilihat banyak orang. Seperti itu. Tapi sekarang VCD laku enggak laku. Karena ada HP, bisa diputar secara langsung. Terus dulu orang bisa baca koran. Orang baca koran. Tapi sekarang enggak begitu laku karena pengen melihat apa? Koran kurang cepat. Jadi ada informasi malam ini terjadi malam ini. Maka koran bisa menampilkan dan bisa kita baca besok pagi. Tapi di HP enggak. Langsung hari ini ada kejadian langsung bisa kita akses. Langsung bisa. Iya. Akses. Terus ono jam. Ya. Jam seperti itu, jam. Aku jualan jam. Ya. Sekarang dulu itu orang yang paling gaya pakai jam dan sangat berfungsi. Fungsinya itu apa? Digawe ndelok jam. Tapi sekarang enggak berfungsi. Aksesoris. Awak dong. Karena di HP sudah ada jam. Terus orang punya kalender. Iya enggak lagi. Sekarang apa? Kalender sudah ada di HP. Sudah ada di HP. Telepon wartel dulu sudah tutup sekarang. Sudah tutup. Sekarang apa? Sudah di HP. Kemanapun bisa bawa. Zaman alit kula, Pak. Zaman alit kula niku tasik kathah teng pinggir jalan ngoten niku lho. Telepon umum. Iya. Saniki lenyap, Pak. Semua digeser. Pakai satu barang dong. Satu barang pakai HP. Makanya bukannya saya tidak setuju, anak pesantren jadul nggak pakai HP, dilarang pakai HP, saya bukannya tidak setuju, sangat setuju. Jadi saya sangat bersepakat. Karena apa? Jagani bocah itu macam-macam. Karena HP itu dampak negatifnya sangat luar biasa. Kalau disalahgunakan. Ya, akan tetapi alangkah bagusnya. Kalau model HP itu kita tidak bisa lepas dari itu sekarang. Anak kecil, cah cilik, urung isit moco, itu dolanane HP, nggak bisa lepas. Nek umpama dijaluk HP ini mesti nangis. Nangis. Ya. Makanya mulai sejak dini kita tanamkan bahwa hal-hal yang positif,
good effect-nya itu kita tanamkan di situ. Jadi efek bagus daripada media sosial, daripada HP itu apa, kita terangkan di situ, kita ajarkan di situ. Meskipun itu banyak negatifnya. Negatif ya positif ya Nah, itu. Makanya berawal dari situ, maka kalau ada sistem yang bisa menerapkan itu sangat luar biasa, akan jadi era kekinian. Nah, itu. Kenapa saya ambil posisi di bahasa internasional? Ternyata apa yang saya prediksikan sesuai 20 tahun yang lalu itu sesuai. Sangat sesuai. Jadi saya memprediksikan hampir setiap 5 sampai 10 tahun itu perubahan zaman itu terasa. Sangat terasa. Jadi 5 tahun perkembangan sangat luar biasa. Jadi pergeseran zaman itu sangat luar biasa. Wong kena ditengeri kok. Pada tahun 2015 itu numpak sepeda, numpak mobil itu bisa nyelip kanan kiri biasa, cepet. Akan tapi 2020 sudah beda lagi. Angel ora nyelip. Mergo kerep sing duwe. Kerep ora kaprah. Nanti 2025 iso go macet. Iso 2030 bisa juga macet. Karena padahal mobil di pedesaan, Pak. Iya, di desa. Dulu itu pada tahun 90-an wong sak kampung duwe radio siji didelok wong akeh, dirungokne wong akeh. Wong sak kampung duwe TV siji didelok tonton tiyang kathah. Tapi saiki ini setiap rumah pasti akan ada televisi. Sampai televisi nganggur Pak, kalau sama YouTube, Pak. Kalau sama YouTube. Televisi juga hilang. Terus dulu wong sak kampung duwe sepeda motor siji, iku dadi delokan sampai bensin digodaki, bensin diambu. Tapi sekarang geromah duwe, tidak hanya satu. Orang yang paling miskin di desa pun punya. Paling miskin pun satu orang punya satu. Wong omah isine telu, ya sudah telu. Mobil juga nanti seperti itu. Jadi satu rumah punya satu mobil, bahkan nanti bisa lebih. Jadi sing barang lawas juga dimusnahkan, dibeli lagi. Sing anyar teko terus. Jadi macet. Berarti harusnya yang tua-tua dimusnahkan, Pak. Masya Allah. Mobil maksudnya ya, bukan orang ya. Makanya dari situ seorang santri itu harus mampu memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan dewa, bukan disi kersane pangeran, bukan. Akan tapi alangkah bagusnya, alangkah kreatifnya, dan alangkah luar biasa. Pemikiran jangka panjang, Pak. Iya, pemikiran harusnya. jangka panjang. Itu orang disi kersa ndak. Artinya kita punya prediksi. Apa ya toh yang akan digarap seorang santri itu apa? Yang akan digarap seorang santri itu apa? Jadi 5 sampai 10 tahun yang akan datang kita bisa berprediksi apa yang akan terjadi. Nek gak ngono, kita kalah dengan orang-orang luar. Kalah dengan orang luar. Nah, jangan sampai santri diremehkan, Pak. Makanya itu. Jangan sampai santri kenapa diremehkan? Nomor 1 gak ada duit. Gak ada duit. Gak ada duit. Mana santri yang kreatif. Nek santri wis pinter ngaji, duitnya akeh, punya usaha bagus, terus apalagi bisa bikin lapangan pekerjaan. Itulah santri idaman. Iya. Santri idaman. Ideal seperti itu. Santri ideal. Saya bukan menafikan santri sing tabarukan lah ya. Tabarukan biasanya gak ngapain apa-apa. Pun cukup seperti ini. Aku wis ngugemi dawuhe Mbah Yai, pokoke aku urip ya. Wis pokoke genteni dadi wali. Iya. Genteni dadi wali. Masya Allah. Ya ora dadi wali-wali, dadine ya wali murid. Lumayan lah. Makanya alhamdulillah. Jadilah santri yang betul-betul santri. Santri ideal. Santri ideal. Jadi supaya mengendalikan santri itu harusnya jadi pengendali. Jangan yang jadi pengendali jangan penguasa. Harus santri toh. Harus santri, iya. Semua keputusan penguasa atau pemerintah itu enggak oleh jauh-jauh dari santri dan kiai. Fatwane. Iya. Berhubung santri dan kiai gak di duit, maka gak dipakai. Apa meneh santri yang sing senengane iku masih seneng mbekan duwite para politisi. Itu ya silah. Kula eling dawuhe Sayyidina Ali, dawuhe Hasan Basri niku intine ngajar mbedheki napa to sing paling ngerusak agama. Niku sifat tamak, arep-arep duwe pejabat, arep-arep duwe seperti itu. Sifat tamak ngerusak keagamaan. Iya. Itu karena kenapa seperti itu? Masalahnya satu. Kurang kuatnya ekonomi, Pak. Iya.
Pokok mergo gak duwe nek santri itu saya yakin sifat ikhlas pasti sedikit atau banyak ada. Sifat pengen membantu orang lain ada. Meskipun ono santri sing mencukil juga ada lah. Tapi kita tidak bahas itu. Tapi paling tidak santri ini harus serba bisa, serba punya. Serba bisa, serba punya. Nek wis ngono, paling tidak gak arep-arep ngono. Bisa menyelesaikan masalah. Bila perlu bisa membantu. Wong dadi santri kok malah ngerepoti wong liya. Nah niku. Lah santri kudu membantu. Ya, supaya ya khair menjadi sufla. Supaya apa? Proses juang dan proses siarnya ini dapat. Nggih. Bukannya kita kok disi kersane pangeran ndak. Artinya kita harus kreatif, berpikiran jangka panjang. Jadi itulah santri sejati. Masya Allah, santri ideal. Beliau ini santri tulen nih. Sampai mendirikan pondok pesantren sendiri dan yayasan-yayasan. Bahkan ini yang tadi saya liput di paling awal itu usaha beliau. Salah satu dari usaha beliau. Usahanya beliau banyak. Alhamdulillah yang saya posisi ini ya di salah satu kafenya beliau. Gini Pak, termasuknya saya itu paling tertarik itu loh Pak, masalah ilmu psikolog Pak. Masya Allah, pengen tanya jenengan tenan. Niku ilmu kejiwaan Pak. Gini Pak, dari aslinya dasar dari ilmu psikolog itu menurutnya jenengan apa Pak? Versi santri atau versi profesor-profesor yang sekolah tinggi itu? Santri dan profesor, dan itu memperluas wawasan. Profesor urusannya profesor. Oh berarti versi santri yang ngatur nggih. Karena versi santri itu belum tentu sama dengan di buku. Nggih. Kalau orang-orang akademisi itu lebih pada pedoman buku. Buku dan buku apa yang dia pelajari dan di sekolahin. Kalau santri berdasarkan pengalaman saja. Berdasarkan pengalaman, artinya bisa merumuskan tanpa itu pun ilmu titen Pak ya. Ilmu bisa apa merumuskan itu. Nggih. Harusnya orang yang paling mengerti tentang psikologi itu adalah santri. Tidak ada yang lain. Harusnya santri yang paling mengerti ilmu psikologi. Nggih. Contoh, orang yang paling butuh dibantu atau bantuan yang paling peka adalah santri. Tentang kejiwaan kita garis besarnya dari situ. Ono uang sugih tapi tidak santri, ono uang santri tidak sugih. Ketika ono uang meminta, ono uang butuh bantuan, yang paling peka adalah santri. Itu saya ndak menafikan orang yang dermawan, orang kaya ndak. Memang ada. Tapi saya membicarakan tentang psikologi versi santri ya. Jadi ketika ono uang sambat, hasrat untuk membantu yang paling tinggi itu adalah di hati para santri. Karena di pondok sudah diajarkan itu. Tahu keleson. Tahu keleson, tahu susah. Pernah ngerasa Masya Allah. Pernah ngerasa nih bahwa apa yang dia rasakan itu sangat gak enak. Nah itu kita harus bisa membantu banyak orang. Nah itu secara garis besarnya kan itu. Garis besarnya itu. Beda lagi nih kita pengen mengetahui watak seseorang, sifat seseorang dengan hanya melihat wajahnya kita sudah tahu sifat-sifat dan perangainya, atau melihat omongannya kita sudah tahu, atau jagong dengan seseorang kita sudah tahu, atau bahkan mungkin hanya melihat karya tulisan satu kalimat saja apa yang mau dia tulis kita sudah tahu watak seseorang tersebut. Kita sudah tahu watak seseorang. Nah mergo santri itu saking lorone pernah hidup di pondok. Ora ana kok loro. Maksudnya loro iku piye? Sakjane iku sing paling loro iku ya mereka sing gak pernah nyantri, tapi wis loro uripe. Wis sik cilik mergawe nguli. Lorone ra kaprah jane. Akan tetapi lorone fisik. Lorone fisik. Setelah dia kerja, dapat uang, balik. Duit dientekno wis selesai. Akan tetapi santri ini lorone iku gak di fisik itu. Wis dia mondok wis kirimane duit kurang-kurang, wis ranti duit sik kleson golek mangan. Iku isek mikir pelajaran dan mikir ngaji. Isek mikir berbagai masalah. Isek mikir didukani Kak Yai dan lain sebagainya karena merasa dia benar padahal salah. Nah, itu. Saking warke dengan itu. Makanya diarani ya loro-loro niku karena loro mikir dan loro piye to? Karena
Tapi Sebenarnya loro pikir menyedihkan tuh Pak. Loro pikir menyedihkan. sebenarnya peribahasa Masya pondok Allah. loro, santri ku loro dan lain sebagainya itu bukan masalah itu saya kira enggak. Nggih, pripun? Kalau menurut saya ya kenapa diarani loro? Karena punya tanggung jawab besar. Nggih. Wong nek ora berilmu, kewajibannya golek ilmu. Nggih. Nek wis berilmu, dia berpikir, kewajibannya nularne. Nularaken Iya, ilmu. nularno ilmu. Nah, iki lho asine sing dadi apa? Pemikirannya para santri di situ. Santri punya tanggung jawab besar. Urusan kemanusiaan, urusan keagamaan, urusan Dunia dan lain akhirat Pak sebagainya. nggih. Santri urusannya Iya. dunia akhirat. Diarani lorong di situ. Iya. Apa? Wis kangelan tenan di situ. Makanya kebal loh. Wis setengah jam lho. Keselak dulu aku. Ngatasi pura aku. Setengah jam Insyaallah. ngedite. Ngatasi Pak, nyantai mawon. Alhamdulillah. Niki kali ngeten Pak. Teng channel kula niku memang berusaha insyaallah semanfaat mungkin, termasuknya membutuhkan istilahnya ijazah Pak. Doa-doa khusus untuk santri, untuk semua yang ingin mengamalkan tentang doa-doa tertentu yang insyaallah untuk dunia akhiratnya, kebutuhan dunia akhirat. Jenengan nggih pantes banget disuwuni ya, soalnya jenengan wis nyoto-nyoto kiai pondok pesantren pengasuh. Masya Allah. Pripun Pak? Nggih ngeten, nggih sing beberapa nggih. Dalam segi mesti kula sing tanglet teng narasumber-narasumber niku amalan kula jene ngeten, berarti nggak harus semua kiai mung nepaki jenengan kok incer sing ideal. Nggih kiyaine. Nah, kadang pernah Pak kula wawancara teng pegawai Pertamina, tapi dia pernah mengamalkan doa sing rumangsane niku ampuh banget teman-teman. Rumangsane ampuh banget, langsung kula ngengken nge-share, berarti dimbien diamalkan untuk umum. Nah, nek jenengane ideal ya berarti pun kiyaine langsung ijazahaken. Nah, biar insyaallah kula lan sedaya pemirsa saged nggih nderek nopo nggih? Nderek kebagian barokah dari doa tersebut. Nah, termasuk ini ku. Nek saya itu Nggih. bukan kiai. Bukan kiai. Mungkin kiai. Nah, begitulah kerendahan hati beliau. Saya kalau disuruh milih Nggih. jadi kiai sing selalu misalnya contoh ada dua pilihan misalnya. Nggih. Karena identik ini ngomong terkait masyarakat. Saya tidak menyinggung kiai yang lain dan Nggih. pondok-pondok yang lain enggak. Saya menyinggung diri saya sendiri. Kalau misalkan karena image, kalau misalkan saya itu ono pilihan. Kiai itu identik jaluk bantuan, mau bangun pondok, mau bangun apa dan lain sebagainya. Nek saya diposisikan seperti itu, saya memilih jadi orang biasa sendiri. Daripada Tapi berharap terus nggih. iya, karena sifat tomatnya tinggi. Nggih. Ya, gandengannya seperti itu. Jadi saya memilih menjadi orang biasa yang bisa membantu orang, bisa ngewei kerjaan orang dan itu dari jalan hidup orang itu beda-beda. Nggih. Nek saya lebih memilih itu. Saya lebih baik jadi orang biasa tapi bisa memberikan solusi. Tidak hanya ngomong sabar ya, ketika ada masalah. Nggih. Tidak hanya ngomong pokoknya iki kersane pengiran dan lain sebagainya. Saya lebih memilih yang solutif, solusioner. Milih yang itu. Tadi yang sing real saja. Realistis ya. Realistis seperti itu. Nah, itu nek melangkah ke seseorang yang mempunyai hajat besar, Nggih. kok bisa tercapai itu biasanya ada sirinya seperti itu. Nggih. Nek saya kok ndak. Saya ndak. Nembah kena. Jadi saya ndak punya amalan khusus sehingga saya supaya aku itu supaya jadi orang besar, supaya saya itu apa yang saya cita-citakan itu tercapai dan lain sebagainya enggak. Karena sejak kecil itu gak ada cita-cita. Blas gak ada cita-cita. Yang penting aku apa? Niatku siji. Anfa'uhum linnas itu tak. Nggih. Saya bisa membantu orang itu tak. Saya bisa membantu orang, jangan sampai ngerepotin orang. Kalau saya tidak membantu orang, saya mending diem. Karena diem itu sudah membantu orang. Berarti gak ngerepoti. Nggak ngerepoti. Diem itu berarti gak ngerepoti. Seperti itu. Nah, makanya saya adalah Suku tipe itu salah paham. Terus selamat. saya itu tipe wong sing ya wit biyen memang pernah Nggih. semacam ngaji jal-jalur Nggih. dan lain sebagainya. Pernah ikut ijazah kubro di Kediri, saya juga pernah.
Pondok Jadi Peloso iki. Kencong dulu. Kencong gitu. Kencong. Dari semalam itu berapa? 40 kitab. Ijazah langsung 40 kitab. Ada Samsul Ma'arif, Al-Aufaq gitu dan lain sebagainya itu. Nah, ngono-ngono itu. Ya pernah juga. Jadi ketika tak buka gede-gede dewi. Dan apa itu pernah saya amalkan? Ya tak buat pengalaman saja. Jadi saya ndak pernah itu. Saya lebih percaya kalau seseorang itu bersungguh-sungguh dalam hal yang positif itu pasti akan ditemukan jalan. Nang jeda iki. Pokoknya wong nek temenan niate siji berjuang, niate sing bantu orang, niate siar tanpa amalan pun ya amalannya itu sudah amalan itu. Sudah amalan itu. Nah, itu seperti itu. Cuman setiap orang itu beda-beda. Ono sing mempeng ngamalno ini supaya jadi orang besar, supaya terwujud cita-cita dan lain sebagainya. Akan tapi orang dibarengi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan pikirannya selalu negatif. Selalu negatif, sulit. Wong kita ini hidup disuruh positif. Bahkan yang negatif pun yo. Berarti mindsetnya itu diatur. Iya, harus diatur yang positif. Ya itu merupakan amalan. Amalan mengatur mindset jadi mindset positif terus ya. Nek amalan misalnya pengen wiritan, bersembayang, maca laqad ja'akum 7 kali, istighfar 33 dan lain sebagainya itu semua orang bisa menjalankan itu. Menistiqomahkan juga banyak orang. Wong kampung-kampung nek bar salat ya maca itu. Terus walaupun ayat kursi dan lain bodoh. sebagainya enggak pernah membaca itu. Nah, seperti itu. Akan tapi yang harus di-manage adalah pemikiran. Daya pikir kita itu mampu enggak menjalani itu. Jadi kita harus percaya. Nek punya modal syiar, punya modal pengen syiar, pengen berjuang, pengen bantu orang. Ya wis, kita berpikir positif dengan Tuhan, dengan pangeran itu selalu positif. Selalu husnudzon Nek ini kepada apik Allah. dan sungguh-sungguh maka akan terjadi. Seperti itu. Alhamdulillah. Berarti ilmunya apa, Pak? Ilmu semangat, Pak. Semangat berjuang. Spirit. The power of Alhamdulillah, spirit. the power of spirit. Kalau saya the power of goib ya. Power of kepepet. Masya Terus Allah. mana? Mana? Ya orang itu tidak lepas dari memang hal-hal seperti itu lepas. Kalau memang orang kalau ya semua itu didorong dengan sesuatu yang ada doping lah. Nek wong pengen selalu berpikiran positif, berpositif. Wong pengen maju maka harus selalu positif. Kita tidak menafikan barang elek di apikno di positif, tidak, bukan seperti itu. Artinya kita selalu berhusnudzon sesuai dengan tempatnya. Nanti ada tempatnya Mas. Nah, itu nek kita mau berpikir ke arah yang positif dan selalu positif dan kepositifnya itu menjadi positif yang kafah misalnya. Kata itu ya harus kita dorong dengan sesuatu yang positif pula. Contoh misalnya sesuatu yang suci identik dengan yang suci. Sesuatu yang positif identik dengan yang positif. Sesuatu yang positif identik dengan suci. Maka nek pengen pikiran itu cemerlang, cerdas dan selalu pengen husnudzon, maka awak itu harus selalu suci. Selalu suci apa? Ya contoh kecil. Daimul wudu mungkin. Oh, itu abote pal. Nek awakmu pengen ya langgengno wudu gak suwe-suwe, misalkan 3 tahun lah. Serius semalam. Berarti bojone batal wudu maneh. Walah loro. Batal wudu maneh. Iya Pak. Masya Allah. Nek pengen berpikir apa? Punya jiwa, rasa yang positifnya itu yang kafah. Jadi nggak hanya ngomong husnudzon. Santri-santri sekarang husnudzon, tapi selalu berpikir negatif. Artinya itu hanya di mulut, gak di hati. Nah, kepengen di hati, pengen menanamkan jiwa dan hal seperti itu, mungkin bisa didorong dengan sesuatu yang positif pula. Ya itulah caranya. Itu melanggengkan wudu. Masya Allah. Oke. Tapi berat banget Pak niku, Pak. Apa meneh bisa melanggengkan sampai mati. 3 tahun hasil tingkatkan 7 tahun. 7 tahun. Tingkatkan 40 tahun. Tingkatkan sampai mati. Ada yang bisa, Pak. Aku tahu, Pak.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang bisa. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir kan kalau saya belajar dari kitab Nur Burhan itu wudhunya Syekh Abdul Qadir subuh itu menggunakan wudhu isya, Pak. Syekh Abdul Qadir tapi Masya Allah. Berarti ijazahnya itu pikiran positif, Pak. Saya dari itu ingat satu hadis qudsi, Pak. Hadis qudsinya, ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza tamani. Wahai hambaku, aku menyertai prasangkamu dan aku bersamamu ketika kamu berdoa padaku. Berarti kita berprasangka, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah menyertai prasangka kita. Kalau prasangkanya negatif terus, ya khawatirnya ya Allah tetap menyertai prasangka kita. Ya, karena kita prasangkanya dia, mindsetnya diatur gitu, Pak ya. Amalannya ini amalan realistis berarti ya. Berarti bukan amalan sembarangan. Ini dalam segi amalan ilmu hal, Pak nggih. Ilmu hal nggih masuknya nggih. Ilmu hal secara keseharian langsung. Jadi selalu berpikir positif. Positive thinking. Caranya positif piye? Nah, niku. Salah satu gini, Pak, dari secara pikiran positif yang kan jenengan gini pemirsa ya, beliau juga master hipnotis ya. Berarti ada sistem self hipnotis, Pak. Apa, Pak? Menghipnotis diri sendiri apa, Pak, istilahnya? Yang self hipnotis. Menghipnotis diri sendiri, Pak. Istilahnya apa, Pak? Lah saya agak lupa. Pengen apa? Maksudnya Istilah hipnosis. yeah. Gini. Sebenarnya banyak orang ngomong hipnotis itu karena saya hipnotis. Kamu mau tak hipnotis? Itu sebenarnya kalau dari si bahasa salah. Salah. Karena saya ahli bahasa, maka saya menyalahkan itu. Karena apa? Karena hipnotis dan hipnosis itu beda. Mau ndak saya hipnosis? Ya betul seperti itu. Mau ndak saya hipnosis? Nah, artinya kalau mau ndak saya hipnosis berarti itu artinya adalah hipnosisnya. Kalau hipnotis itu adalah orangnya. Berarti mau ndak saya hipnotis? Mau ndak? Berarti kan kata sih itu, Pak. Berarti samurai nama orangnya, katana nama pedangnya. Aku jualan samurai. Oh, kamu jualan orang ya. Jadi kalau mau ngomong Mas, ya tak buka sedikit. Saya dulu bergabung di IBH dulu. Ya podo ngono slot mirah juga IBH. Satu kelas. Oh, beliau ini kakak kelas sama adik kelas, Pak. Jadi sertifikatnya itu sudah hilang, tak buang. Jadi penting ilmunya. Yang penting ilmunya. Makanya kedawan jeneng. Nama saya itu mau sitok tok. Sip. Kok umpama ditambahi CH, CHT, CI dan lain sebagainya kedawan. Urung SPD. Kebanyakan titel beliau, kebanyakan titel. Masya Allah. Makanya itu. Nek ngomong hipnotis memang ya. Saya itu dulu salah satu orang yang tidak percaya dengan hipnosis itu. Saya tidak percaya. Masa wong dikono isi tidur, dikongkon apa sak karepe. Saya orang tidak percaya. Awalnya dari tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, maka saya harus melihat di dalamnya. Sama dengan bahasa juga seperti itu. Saya tidak percaya orang bisa ngomong Inggris. Masa orang Indonesia bisa ngomong Inggris? Ternyata kalau terjun di dalamnya belajar bahasa, ya bisa juga. Karena semuanya punya dalil. Semuanya punya dalil. Kanggo penyemangat lah itu. Man arafa lugata qaumin fa amina mimakrihi. Man arafa, barang siapa yang menguasai bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya. Itu, nek kita ke Inggris nggak bisa bahasa Inggris, ya kita akan kena tipu daya. Makanya harus kuasai bahasa. Nah, di hipnosis juga seperti itu. Pada tahun 2000 berapa ya? 2011 atau 12 ya, sudah lama. Sudah sekitar 11-12 tahun yang lalu. Saya penasaran itu, masa benar berawal dari tidak percaya. Akhirnya ikut kelasnya itu. Akhirnya ya seperti itu.
Ternyata memang benar. Benar. Tak teliti yang benar. Memang hipnosis itu adalah ilmiah, alamiah dan ilahiyah. Jadi ilmiah, alamiah dan ilahiyah. Memang semua orang bisa menghipnosis, semua orang bisa dihipnosis, dan semua orang dan hipnosis itu memang murni dari Tuhan, ilahiyah memang betul. Tanpa ada embel-embel, memang betul ya, tanpa ada embel-embel digendam, dibacakan apa tanpa itu. Karena memang kalau kita larikan ke dunia medis, kita ngomong katakanlah tentang otak ya, tentang otak ya. Memang pas. Artinya pas apa? Kalau kita mau belajar otak, di situ ada otak kiri, ada otak kiri. Kalau otak kiri itu adalah EQ, emosional. Otak kiri adalah IQ ya. Kalau otak kanan adalah EQ, emosional. Nah, itu. Jadi kita belajar tentang otak itu. Makanya dalam otak itu ada gelombangnya masing-masing. Ada gelombang delta, theta dan lain sebagainya. Dari misalnya dari sadar, setengah sadar, tidak sadar, itu ada sendiri. Jadi tergantung kita memainkan itu. Memberikan sugesti, memberikan perintah untuk mau disuruh apa. Kalau sudah masuk di situ. Karena ya memang harus kita belajari gelombang otak dulu. Kalau orang tidak mau praktek hipnosis, tidak mempelajari gelombang otak, tidak bisa. Contoh, ada orang yang bisa menghipnosis betulan. Terapkan dengan satu orang bisa. Tapi coba terapkan dengan orang lain. Kalau tidak memahami otak orang lain tersebut, ya tidak bisa masuk. Karena cara memasukkannya sugesti itu beda-beda. Setiap orang beda-beda. Beda kalau sudah punya aura yang luar biasa, mungkin yang ya, seperti itu. Karena itu yang mendorong media, TV dan lain sebagainya. Kalau misalkan seseorang itu tidak kenal sama Romy Rafael, nggak kenal sama Absolut Merah, Deddy dan lain sebagainya, tidak kenal daerah TV, ujuk-ujuk Deddy Corbuzier datang, langsung tidur, tidak akan bangun, tidak akan bisa. Karena orang sudah melihat, sudah percaya. Dia bisa. Secara otomatis kita melihat actionnya dan demonya adiknya itu adalah bagian daripada kita terhipnosis. Ya. Sudah masuk ke ranah sugestinya. Langsung keyakinannya, oh ini master kayak gitu. Karena itu yang menjadi masuknya hipnosis di situ. Nah, kita tidak kenal ya enggak. Kalau tidak kenal sama seseorang tersebut, harus memahami gelombang otak tersebut. Sampai di mana kita ada perintah tidur. Sampai di mana kita ada perintah untuk memasukkan sugestinya dan lain sebagainya. Nah, itu. Itu nek ngomong terkait hipnosis. Hipnosis kan seperti itu. Masya Allah, beliau ini ilmunya luas banget, aku terpukau. Sampai semua pertanyaan terjawab dengan Masya Allah. Alhamdulillah. Gini Pak, berarti dalam segi ilmunya membuat terpukau lah. Istilahnya kalau gendam pukau. Alhamdulillah. Berarti gini pemirsa ya, istilahnya beliau ini memang saking belajar di mana-mana. Ilmu hikmah aslinya beliau spiritualis. Tapi cuman nggak mau memperlihatkan. Jalut itu ilmu tingkat tinggi itu. Secara ilmu hikmah juga ilmu tingkat tinggi. Beliau juga sampai ijazah 40 kitab dalam semalam, Mbak. Semalam 40 kitab. Nah, langsung beliau juga ahli ilmu psikolog. Makanya tadi saya tanya tentang psikolog, beliau master ya ilmu psikolog. Nah, lagi tentang ilmu hipnosis, Masya Allah, beliau ini masternya juga pernah buat itu Pak ya, seminar Pak ya. Dulu saya pernah 3 kali. Saya buka kelas hipnosis ya. Kelas hipnosis. Saya 3 kali, setelah itu tidak lagi. Jadi hipnosis itu kan gini. Hipnosis itu kan untuk hiburannya. Hipnosis itu hiburannya. Yang sesungguhnya ya bukan hipnosis. Kita mempelajari gelombang otak ya, belajar tentang otak. Jadi menyeimbangkan otak. Jadi ini loh, hubungannya erat begini. Dulu saya bikin kelas itu hanya proses dicoba. Pernah bikin kelas di Bojonegoro itu pesertanya ada 100 lebih. Ya, gimana? Itu diberi sertifikat semua Pak? Semuanya sertifikat, semuanya bayar.
Dulu bayarnya berapa ya? 200 atau 300 ini. Itu Nah, dan kalau semuanya ingin cepat praktek di kayak depan. buka kelas sih berarti. Iya. Langsung praktek di depan. Langsung praktek di tempat. Bisa semuanya. Sampai bisa. Nah, langsung praktek di tempat. Langsung praktek. Dari dalam 100 orang langsung kita hipnosis secara keseluruhan. Langsung praktek di tempat. Jadi ada macam-macam kan. Ada Itu dia ditidurkan proses semuanya. induksi. Semuanya Oke. ya. Semuanya dari materi awal sampai akhir. Semuanya sampai proses 100 orang itu semuanya Butuh waktu berapa lama, Pak? setengah hari. Setengah hari cukup. Setengah hari 100 orang. 100 lebih orang setengah hari. Setengah hari Bisa itu, semua. iya, langsung praktek di tempat. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata tapi saya mengambil bukan itunya. Itu kan untuk hiburannya. Nggih. Yang intinya itu ilmu tentang kita mempelajari tentang otak. Kita Gelombang memahami otak itu. gelombang otak itu. Jadi kita mempelajari gelombang otak, kemudian kita aplikasikan dan kita kita teliti kepada seseorang. Akhir dari sebuah penelitian itu apa? Saya meneliti kenapa seorang bisnismen itu bisa bangkrut. Pinjam bank banyak sampai ratusan juta, akhirnya bangkrut dan dia lari karena dikejar bank, akhirnya lari ke Malaysia, Kalimantan dan sebagainya. Kenapa orang bisa sukses? Bisa sukses menjadi bos besar. Kenapa orang itu pintar tapi tidak bisa jadi apa-apa? Nah itu ada kaitannya di situ. Mungkin sampean pernah dalam satu kelas, ono sing ranking siji. Tapi ranking siji setelah 5 sampai 10 tahun nggak ketemu, sing ranking siji tersebut itu hanya menjadi Jadi karyawan. Sedangkan orang yang nggak pinter-pinter amat itu malah menjadi bos. Kan bisa menemukan seperti itu. Nah, saya meneliti bagian itu. Kenapa orang bisa seperti ini, seperti itu, saya meneliti itu. Hubungannya dengan gelombang otak. Sangat ya itu memang hubungannya di situ. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau saya kaitkan adalah kenapa ketika di bangku sekolah yang ranking siji terus, pinter terus, karena dia lebih berpacu kepada IQ. Otak kirinya, IQ. Memang IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi. Jadi intelijensinya tinggi. Itu. Akhirnya kalau otak kirinya terlalu dominan, dia terlalu pintar, maka orang-orang yang otak kanan itu mencari orang pintar untuk dibayar. Contoh, orang yang IQ-nya tinggi, dia akan selalu mencari kerjaan yang bagus. Orang mencari kerjaan itu adalah orang yang tidak bisa memberikan kerjaan karena dia sendiri mencari. Akhirnya orang pinter-pinter itu menjadi karyawan. Makanya ini gak pengen jadi karyawan. Jadi bos. Jadi sing goblok-goblok pernah ada kasus. Satu kelas yang ranking siji itu masih kontangan cari kerjaan. Yang paling goblok di kelas itu adalah jadi bos. Ternyata kedua orang itu bertemu di satu job interview. Ternyata yang ngelamar kerjaan adalah temannya satu kelas yang memang dia pinter. Yang menjadi bos adalah orang yang paling goblok di kelas yang menginterview. Yang menginterview ya, jadi bos. Akhirnya mau tidak mau wong pinter jadi bawaane wong goblok. Tapi jangan salah, gobloknya itu adalah di ranah IQ-nya. Tapi orang yang menjadi bos itu punya kelebihan EQ. Otak kanan atau emosionalnya itu luar biasa. Q-nya itu apa, Pak? Singkatan apa, Pak? Quotient, ya. Quotient. Ya, quotient. Quotient itu jadi emotional quotient. Emotional quotient itu lebih mengedepankan emosionalnya itu. Bukan emosi yang serem. Itu muring-muring, Pak. Rata-rata orang besar itu bagaimana kalau ada kejadian seperti itu? Maka orang yang paling bagus. Makanya saya kembali kepada santri. Santri yang paling bagus adalah santri yang bisa mengkolaborasikan kedua-duanya, EQ dan IQ. Kalau EQ dan IQ sudah menyatu, sudah berkolaborasi dengan baik, sudah mendominasi kedua-duanya, itu yang menjadi orang besar pasti. Satu, ciri ini wong EQ, dia spekulasinya tinggi. Yang EQ otak kanan, Bang. Iya. Punya spekulasinya tinggi, utang bank piro wani wis. Tanpa perhitungan wani. Sedangkan wong sing IQ-nya tinggi,
itu gak wani popo, wani gak punya spekulasi blas. Tipene wong ya irit ngono wong sampe popo dipikir ae. Nah, orang yang sukses rata-rata seperti itu. Jadi wis wonge itu punya pemikiran bagus, jadi duwe spekulasi tinggi dan digabungkan IQ yang tinggi, punya perhitungan yang bagus, akhirnya menjadi satu, jadilah dia perhitungan ini sesuatu yang hasil akhirnya. Hasil maksud. Nah, Nggih. Berarti antara kanan kiri ini main, Pak. Harus seimbang. Dan itu semua sebenarnya tanpa kita sadari sudah kita pelajari di pondok pesantren. Itu kelebihannya pondok pesantren. Di pondok pesantren itu apa? Kita misalnya bolosan di pondok, terus bolos, terusan apa lagi ya? Beras duit entek dan lain sebagainya. Itu sudah ada di pondok. Kemudian ada juga ketika di pondok irit, nek meritung duit rak merijiti ra keprah, gak wani apa-apa mergo wedi duit entek. Kemudian kita dibenturkan dengan konco, mujawaroh ya. Apa area atau lingkungan. Jadi kita ketemu santri yang ini abang hijau ini macam-macam. Jadi kita dibenturkan di situ. Harusnya seorang santri sudah mendominasi antara EQ dan IQ. Masalah apalan paling kuat santri. Masalah memahami materi paling kuat santri. Gak ono sekolah sampai dari yang paling dasar sampai S2 pun mampu memahami kitab dan baca kitab, gak ada. Ini gak santri lah iso. Lah iku santri wis mewakili. Jadi belajar IQ saja bisa. Terus spekulasinya juga tinggi dan emosionalnya juga tinggi. Nah, artinya ya, wis dia belajar di pondok iku tenanan, ngapalone tenanan, itu kita belajar tentang bermain IQ. Ngapalone tenanan, meskipun gadol-gadol berusaha untuk tenanan. Dan kita di sisi lain, emosional kita itu tak karena kita berpikir tentang perjuangan ke depan. Harus jadi pemberani dan harusnya di pondok itu sudah lengkap. Lengkap. Kok ono santri sing gak rambenek ngono iki, wah, iku perlu balik mondok mana. Kalau gini, Pak, berarti otak IQ sama EQ kalau istilahnya sudah kerjasama, Pak, dalam segi itu apa yang dinamakan timbul otak tengah itu, Pak, istilahnya kalau otak tengah itu apa sendiri lagi istilahnya? Itu sudah ya. Itu peribahasanya Ari Ginanjar. Ari Ginanjar itu makanya namanya spiritual quotient ya. Jadi Ari Ginanjar berarti SQ. Makanya Ari Ginanjar itu membumingkan ESQ, emosional ya. ESQ, emosional spiritual quotient. Jadi lebih mengedepankan otak tengah. Jadi satu contoh mungkin yang digambarkan di otak tengah adalah kita memahami tentang apa ya, bahwa sesuatu yang positif itu akan dibalas dengan positif. Contoh kita mau berangkat ke Jakarta, contoh kecil seperti itu, naik kereta api, delalah karena apa namanya, karena ada apa namanya ya, karena ada insiden. Ketika kita mau masuk kereta ternyata tiket kita itu hilang. Delalah di situ kita diberi seseorang tiket. Akhirnya kita bisa berangkat. Sana. Nah, setelah nyampe di sana, kita tanpa seseorang tersebut tanpa tahu dan tanpa tanya apa yang akan dilakukan. Nah, ternyata orang tersebut itu yang beri tiket adalah di sana akan menyelesaikan bisnis yang luar biasa, bisnis yang miliaran rupiah, miliaran dolar, dan merupakan perjuangan agama. Jadi ono siar agamane, ono bisnisnya, nyampe di sana. Nah, setelah itu selesai, tidak lama ternyata orang tersebut yang memberikan tiket itu gak suwe hidup
mendapatkan hadiah umroh dan bisa pergi ke Mekah. Hmm. Hanya dengan tiket pesawat yang seharga berapalah kini Jakarta palingnya sampai 100-200 ribu mungkin. Nah, itu. Jadi spiritual Husain itu lebih mengarah ke situ. Nah, intinya ngono, aku ngewei seseorang tanpa mengharap jasa, tanpa mengharap kembalian. Gak lama lagi saya akan diberikan sesuatu yang besar oleh Tuhan. Tanpa mengharap, mengharapkan balasan dari orangnya. Itu spiritual Husain itu secara garis besarnya seperti itu. Diistilahkan otak tengah, Pak. Diistilahkan seperti itu, orang-orang trainer-trainer itu memberikan istilah itu. Tapi aslinya ya dua itu, Pak ya. Kanan kiri saja ya istilah umumnya. Yang tengah itu tambahan. Kalau kebanyakan orang ya mestinya ada otak kiri, otak kanan, otak tengah. Kalau misalkan ada IQ dan ada EQ, kalau orang mendewakan dan mendominasi, memberikan pengetahuan, pengertian dan penanaman tentang dua otak ini, terus untuk urusan spiritual di mana? Kan belum ada. Nah, urusan spiritual di mana? Maka jalan satu-satunya tengah menjadi spiritual Husainnya. Masya Allah ilmu nih luar biasa. Alhamdulillah ya gitu pemirsa ya. Ini memang saya ingin aslinya saya sangat cintanya sama ilmu, Masya Allah. Itu pingin video ini apa ya, setidaknya minimal sehari semalam. Tapi kan mungkin ya khawatir ya terlalu terbatas memori saya, khawatir meledak. Sampai saya mau merumuskan ini loh, berarti apa saja ini loh, memang dari tentang hipnosis, dari tentang apa istilahnya mengatur mindset kita selalu positif, dari segi tentang tekad perjuangan, Pak ya, tekad perjuangan dari mungkin jenengan apa yang jenengan apa, Pak? Tani, Pak. Tani sampai beliau bisa mendirikan pondok pesantren sendiri, padahal beliau gitu, putranya seorang petani bisa mendirikan yayasan formal, mendirikan pondok pesantren formal non formal. Beliau alhamdulillah menguasai dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, Masya Allah. Nah, bahkan tentang beliau merajari ilmu ya, dari ilmu psikolog, banyak ilmu bahasa beliau punya sendiri. Lembaganya ya besar alhamdulillah, yang jika Anda ingin langsung dalam segi kok bagaimana tuh keistimewaan ilmu bahasa atau seperti apa, bagaimana yayasannya beliau, terkhususnya bagaimana yayasan beliau, jenengan bisa datang langsung ke Gunung Anyar. Insya Allah langsung dididik oleh beliaunya sendiri, karena beliau pendiri dan mungkin ya apa ya istilahnya ya apa, Pak, istilahnya karyawan atau apa, Pak, yang bawahannya. Kalau yakin beliau juga awalnya yang paling mendominasi otak kanan. Yang bisa begitu umumnya otak kanan, Pak ya. Biasanya seperti itu. Berarti ya, yang IQ-nya tinggi, otak kirinya tinggi ya rata-rata insya Allah ya bawaannya beliau. Alhamdulillah. Makanya jika kita kok seandainya mungkin kita mengalami dulu sulit untuk berprestasi, jangan putus asa, masih ada Pak Mujib untuk mengarahkan Anda. EQ Anda, otak kanan Anda akan dibimbing sampai E dan SQ, berarti sampai otak tengah. Masya Allah. Ya gitu pemirsa, berarti dari percakapan ini saya yakin Anda pasti bisa memahami betapa menyamudronya keilmuan beliau. Berarti menyamudra keilmuan beliau. Insya Allah kita semua dari melihat dan mendengarkan video ini dari awal ke akhir, berarti ijazahnya beliau pun bukan cuma ijazah biasa, ilmu hal, bahkan realistis banget. Jadi ya kita nggak membandingkan antara guru-guru kita semua, tapi gitu, ilmu realistis, ilmu hal itu adalah ilmu yang paling utama. Iya Pak ya, ilmu hal. Berarti sampai menghadapi gimana mengatur mindset kita, gimana istilahnya mempengaruhi alam bawah sadar kita dengan yang positif. Bahkan istilahnya apa ya, membangun
SDM kita sendiri Pak ya. SDM kita sendiri dengan pendidikan berbagai pendidikan formal maupun non formal, utamanya adalah di pondok pesantren yang insya Allah sudah ilmunya sangat-sangat terjamin. Tinggalannya Wali Songo, tinggalannya luar biasa lah, nggak terpungkiri sama sekali bahwa bahkan Indonesia pun merdeka, bahkan sekarang Indonesia ya semakin berkembang dan semakin maju. Semua itu ya jasanya dari para santri, ya Pak ya. Jasanya dari para santri ya, utamanya dulu ya termasuknya yang sangat terkenal pahlawan nasional Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, dan ulama-ulama lainnya memperjuangkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan sampai memajukan sampai sekarang pun yang mendominasi dalam segi keagamaan dan yang lain-lain adalah santri. The power of santri. Alhamdulillah, santri yang ideal Pak tadi ya. Jadi ekonominya punya, ilmu agamanya sehat handal, badannya, sehat badannya, spiritualnya, sehat dompetnya. sehat dompetnya. Jangan sampai dompetnya diinfus terus sakit-sakitan. Santri Masya harus Allah. sehat badannya, sehat spiritualnya, dan sehat Dompetnya, Masya Allah. Gini Pak, berarti dalam segi itu yang mungkin ini ijazah inti ya, dari hal-hal yang menanamkan mindset positif, istilahnya dalam diri dari tadi loh Pak, dalam segi pemikiran positif yang kita paling utamakan untuk dasar yang paling kita tanam apa Pak? Contohnya Pak, contoh langsung dalam segi maksudnya kalau istilah sugesti ya saya pede kayak gitu, saya percaya diri kan. Bagi orang yang minderan mensugesti itu untuk yang positif, membangkitkan yang positif. Kalau menurut jenengan yang paling utama dan awal paling dasar sampai yang paling utama apa Pak? Yang paling kita tanam, contoh-contohnya menanamkan kata-kata bagaimana, sugesti bagaimana? Kalau kata-kata itu bisa dibikin, Iya. tapi sulit. Kalau ngomong itu berarti kita ngomong terkait karakter ya. Yeah. Kita berarti beda bab lagi, ngomong terkait karakter. Kalau Terkait orang karakter. Iya, kalau orang dinas pendidikan itu memberikan istilah karakternya ada sekitar 17 poin, 17 atau 18 poin. Itu dipilah menjadi kurikulum. Yeah. Kurikulum. Nah, kalau kita ngomong terkait pemikiran yang positif, bagaimana caranya supaya kita bisa berpikiran positif? Yeah. Ya kita harus membahas terkait karakter dulu. Karena karakter seseorang itu yang paling dominan itu sejak kecil itu dia dilatih apa? Seperti itu. Jadi awet cilik itu dia dilatih apa? Usia emas dalam menanamkan mindset yang akan tertanam sampai dewasa sampai tua itu adalah usia masa kecil, usia remaja, usia kecil, usia RATK sampai SD itu. Jadi nek mindsetnya sudah terbentuk di situ, insya Allah naik ke atas itu semakin enak. Makanya di luar negeri itu ada yang menerapkan sistem pendidikan. Orang S2, S3 atau profesor sekalipun itu dia harus mengajar di tingkat TK, SD. Nek naik ke SMP, perguruan tinggi itu gak begitu gak pinter, gak masalah, karena tinggal menjalankan dan praktik. Tapi sing paling inti adalah menanamkan mindset yang pertama ini, menanam karakter di usia Pak. Paling dini. Iya Pak. Usia emas adalah usia seperti itu. Jadi orang dibentuk jadi apa? Itu di usia itu. Di usia itu. Makanya secara tidak sadar bahwa anak wong tani, anak wong pengemis, anak wong seremeh apapun, itu secara tidak sadar kadang menanamkan hal yang positif nih anak itu sejak dini. Akhirnya sampai tua pun dia akan menanamkan hal yang sama dari orang tuanya. Ya bisa, kita ndak menampik dan ndak menafikan hidayah pangeran. Hidayah pangeran itu pasti ada. Entah di usia kecil, menengah ataupun dewasa atau usia manula sekalipun, tidak menutup kemungkinan. Akan tetapi hasanah keilmuan itu bisa kita pelajari dan terapkan sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan fasenya.
Maksudnya nek pengen seperti itu ya dari usia ke usia emas dini ya harus diterapkan hal-hal yang positif Belajar itu. di waktu kecil Iya. bagaimana mengukir di atas batu, Pak ya. Ya. Masya Allah. Tapi yang sudah terlanjur tua jangan putus asa. Oh, apa ya? Semua ada solusinya. Nek tuwa biasanya nek pengen wong tuwa iku sih berubah karena situasi, kondisi, keadaan dan pengalaman. Iku wong tua iku sih berubah karena kondisi dan berdasarkan pengalaman. Oh, iya. Jadi dia ibaratnya wong isit mari karena wong isit mari nyolong karena pernah digebuki wong. Saking kapoke digebuki ternyata loro ya. Ngono iku. Masya Allah. Wong maling digebuki ternyata loro ya berarti ojo maling maneh. Kapok. Mari tobat. Iku sing mari. Iya. Sira mari malah nemen ya akeh. Karena itu. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nah, gini pemirsa ya, ya pokoknya gitulah, pokoknya ini insya Allah penuh ilmu luar biasa. Berarti dari beliau penyampaian beliau luar biasa. Tapi saya ingat ini, Pak ya, Pak. Bagi yang mungkin usianya sudah tua, dalam segi kenapa kok tetap kita harus belajar. Semua orang ini dalam usia hidup harus belajar, iya Pak ya. Selalu belajar sampai mati belajar. Nah itu gini, kadang ada orang berpikiran, wah aku wis tua ora mungkin ngapalno Al-Qur'an. Wah aku wis umur sakmene wis telaten ngapalno Al-Qur'an. Wah aku seperti itu. Kadang ada pemikiran mindset yang seperti itu, Pak. Tapi ya setelah saya belajar ilmu sirah nabawiyah, sahabat-sahabat beliau yang hafal Al-Qur'an dari tua-tua. Sahabat yang termasuknya hafal Al-Qur'an dari kecil itu Zaid bin Sabit itu agak kecil ya. Zaid bin Sabit itu agak kecil. Itu memang periodenya di bawahnya sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh. Makanya dari kecil sudah melajari Islam sudah. Tapi ya gitu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau sudah dewasa dan tetap hafal Al-Qur'an, tetap melajari agama dengan sangat alim seperti itu. Berarti tetap walaupun usia kita sudah tua, tetap belajar itu bukan hal yang tua itu bukan penghalang bagi orang yang belajar. Tetap belajar sampai mati. Berarti tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ngoten Pak nggih? Nggih ngoten, berarti tidak ada kata putus asa. Ya sekian ya, insya Allah ini sudah penuh ilmu dan insya Allah kalau Anda boleh yakin, jenengan pasti kangen. Ilmunya saking luasnya beliau, alhamdulillah ya beliau dan terbukti beliau bisa dengan izin Allah mendirikan sekolahan, pondok pesantren, bahkan usaha yang kelihatan dan usaha yang nggak kelihatan. Maksudnya ya apa Pak istilahnya usaha zaman global ini kan ya usaha digital seperti marketing. Itu digital marketing, Masya Allah. Berarti kalau beliau nyantai bukan beliau nganggur, tapi memang usahanya sudah terkendali lah. Nanti nggak bingung lagi. Kalau orang bingung masih otak-atik masih nggak bisa. Kalau beliau sudah lost dalam segi sudah insya Allah terkendali semua, makanya bisa santai. Ada orang yang bisa santai karena nganggur, ada orang yang bisa santai karena sudah termanage dengan baik, termanage dengan baik. Berarti diatur dengan sangat-sangat baik. Dan beliau insya Allah termasuk orang yang sudah termanage dengan baik, makanya bisa ngopi santai, gitu Pak. Alhamdulillah, akhirul kalam ya. Ijazahnya sudah jelas tadi, Anda pahami saja video ini, nanti tahu ijazahnya di titik yang mana. Karena saya bingung menyimpulkan saking luasnya ilmu beliau. Alhamdulillah ya, akhirul kalam, semoga kita sering-sering dapat ilmu lagi dari beliau ya. Akhirul kalam, apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah Pak Mujib nggak salah. Alhamdulillah ya, semoga manfaat barokah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.